Shalom. Salam damai sejahtera. Yes, selamat pagi hari Minggu 28 hari bulan April tahun 2024. Kepada kita dalam kebaktian di sini, orang baru dan saudara-saudari seiman, dan kepada yang kita kasihi juga di dalam Facebook, ya. Selamat bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amin. So, pagi ini kami di sini sama mau mestiharkan firman Tuhan daripada 148 buku Mazmur, The Book of Psalm. Boleh kita berdiri? Oke, ikut saya ya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pujilah Dia dari langit. Pujilah Dia dari langit. Pujilah Dia Pujilah Dia di tempat-tempat tinggi. di tempat-tempat tinggi. Pujilah Dia, Pujilah Dia, hai semua malaikatnya. hai semua malaikatnya. Pujilah Dia, Pujilah Dia, hai angkatan surga. hai angkatan surga. Pujilah Dia, Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, Pujilah Dia, hai kamu semua bintang bercahaya. hai kamu semua bintang bercahaya. Pujilah Dia, Pujilah Dia, hai kamu langit, hai kamu langit, di atas langit, di atas langit, dan kamu air, dan kamu air, di atas segala langit. di atas segala langit. Raja-raja di bumi, Raja-raja di bumi, dan semua bangsa, dan semua bangsa, putra-putra, putra-putra, dan semua pemerintah di bumi, dan semua pemerintah di bumi, pemuda dan gadis, pemuda dan gadis, orang tua, orang tua, dan kanak-kanak. dan kanak-kanak. Biarlah mereka Biarlah mereka memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan, kerana hanya nama Dia karena hanya nama Dia ditinggikan, ditinggikan, kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. mengatasi bumi dan langit. Haleluya! 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 Amin. Sela duduk. Luar biasa. Amen. So, selamat pagi sekali lagi. Saya Pastor Miller Liko. Ke dalam baktian hari Minggu pagi ini nih, di Zulkandis Baptist Church di Metro City, Matang Jaya, Kuching. Amen. Oke. Beberapa hari yang lalu, saya melihat dalam selidikan saya, yaitu saya terperanjat. Satu-satu berita di dalam dunia ini yang tidak baik. Banyak yang tidak baik memeranjatkan kita. Tetapi kita tidak heran, karena sudah diberitahu oleh Tuhan di dalam Alkitabnya. Yes, amen. So, beritanya begini, yaitu perbelanjaan untuk militeri, yaitu tentara, untuk peperangan di dalam tahun 2023 dari negara yang besar-besar seperti Amerika, China, dan Rusia. Dalam satu tahun itu, 2023, perbelanjaan untuk peperangan jumlahnya adalah 2.443 bilion Amerika dolar. Wah, bagi saya itu sangat-sangat banyak. Mungkin kamu belum memikirkannya, belum melihat. Sangat banyak. Jadi saya message kepada auditor kita di sini ya. Director music juga namanya. Masan. Dia pakar tentang keuangan ini. So saya tanya dia, berapakah uang American dollar itu? 2.443 bilion kalau banding dengan uang Malaysia ringgit. So dia pun message balik kepada saya, dalam uang ringgit Malaysia 2.443
lebih billion itu adalah 11.671 billion 625 juta 725. Wah, banyak. Tidak terpikir. Itu banyak. Kalau 2,4 billion US dollar, kita punya Malaysia punya ringgit adalah 11.671 billion lebih. Ya, so untuk memendekkan cerita, saya bagi tahu sama dia, oke, kalau uang sebanyak 2.443 billion US dollar itu dibelanjakan kita. Di Malaysia ini berapa penduduk Malaysia di sini? Kurang lebih 3 juta kan? 2,9 lebih juta lah penduduk, bukan Malaysia, Sarawak. Kita ambil Sarawak sajalah. 2,9 lebih juta penduduk di Sarawak ini. So, message saya balik. Dia cakap, kalau 2,443 billion US dollar itu diberi kepada kita di Sarawak, kita di Sarawak setiap orang satu hari, kiralah kita satu hari, kamu dan saya belanja makan minum kita satu hari, kiralah average 25 ringgit satu orang lah. Jadi berapa juta penduduk Malaysia tadi? Kurang lebih 3 juta kan? So Sarawak. So setiap seorang belanjanya 25 ringgit lah satu hari. Dan audita kita mengata, kita boleh makan minum tak payah kerja, percuma, free tiap-tiap hari selama 13 tahun. 13 years. Itu belum termasuk bunga. Kalau termasuk bunga, 20 lebih tahun lah kita percuma, tak payah kerja, makan. So, memang saya mengatakan kepada Tuhan, sedih Tuhan, sedih. Banyak sekali perbelanjaan uang yang kononnya banyak orang mau menolong untuk manusiaan, humanitarian needs. Tetapi mereka membelanjakan lebih besar uangnya untuk membunuh sesama manusia. Banyak orang kelaparan di seluruh dunia ini, mati karena perang. So pikir banyak kejahatan di dunia ini. Tetapi saya diingat oleh Roh Kudus, pengharapan yang indah sekali adalah Yesus Kristus. Ini yang kita tunggu. Dunia ini tidak akan menjadi baik, tetapi menjadi lebih teruk daripada sekarang. So apalah pengharapan manusia? Pengharapan Kristen adalah menunggu berkat berbahagia. The blessed hope. What is the blessed hope? Apa pengharapan berkat yang berbahagia itu? Yaitu Tuhan akan turun dari surga dan landing di atas udara dan mengangkat kita keluar dari dunia yang jahat ini, yang ganas, yang penuh kejahatan. Kita tidak akan menderita lagi. Haleluya. Wah, haleluya. Jadi bila saya mengenang yang di dalam dunia ini sangat teruk, sangat jahat, sangat ganas manusia. Bunuh sana, bunuh sini. Yes. Dan saya mengenang Yesus Kristus. Sungguh indah. Ada sukacita. Bersukacitalah sentiasa di dalam Tuhan. Amin. So kita melihat, bukan kehendak Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya dan mencipta manusia untuk manusia membunuh satu sama lain. Bukan. Bahkan
Bila manusia jatuh dalam dosa, Allah yang mencipta segalanya, Dia mengutus anaknya tunggal, Yesus Kristus namanya. Dan apa Dia buat? Yesus menyerah, memberi nyawanya kepada kamu dan saya, supaya kamu dan saya memiliki hidup kekal selama-lamanya. Tapi dalam dunia yang gelap sekarang, manusia bukan memberi kehidupan, tetapi membunuh. Kita tahu dari mana puncak kejahatan itu. Amin. Ada dua kuasa, setan dan Allah, pencipta segalanya, yang mengutus Yesus Kristus. Siapa yang lebih besar dan lebih kuat kekal? Yesus Kristus. Amin Tuhan. Haleluya. So, saya ingat bila Tuhan menyerahkan nyawanya. Saya ingat di Bukit Golgota. Sebentar tadi kita telah memakan perjamuan Tuhan. Darah Yesus tertumpah di atas salib. Saudara, tahukah saudara, hari ini, pagi ini, 28 hari bulan April tahun 2024. Sampai sekarang di Israel mereka masih merayakan Paskah. Bilakah mereka merayakan Paskah? 14 bulan 1, bulan Nisan, kalender Israel. Selama 1 hari kemudian perayaan roti tanpa ragi selama 7 hari lagi. So, dalam kalender kita ini, mereka telah merayakan Paskah pada 22 hari bulan April ini tadi. Sebelah petang mereka merayakan Paskah waktu senja. 14 hari bulan Nisan, bulan 1 tahun mereka, tahun baru. Dan kemudian esok harinya 15 hari bulan Nisan itu, mereka merayakan roti tanpa ragi. Dan mereka akan meraya roti tanpa ragi itu sampai 30 hari bulan April ini. So, itu sebab hari ini masih hari Paskah. Tetapi sudah digenapi siapa? Yesus Kristus. Amen. So, saya mau terus lanjutkan, sambungkan khotbah saya dalam beberapa minggu yang lalu. Hari ini 28 hari bulan April tahun 2024, sesi yang keempat. Apa tajuknya? Darah Yesus Kristus. Amen. Yes, okay. So, kita telah mendengar dari sesi-sesi yang telah berlalu ya. Kita telah mendengar berapa kebenaran tentang darah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Luar biasa. Bagi tepuk kepada Tuhan Yesus. Bagi tepuk kepada diri kita sendiri. Hebatnya hadirat Tuhan. Sembah pagi ini. Luar biasa. Wah. Membangunkan. Mengubahkan kehidupan kita. Amen. Ya. Saya melihat beberapa buah lagu tadi adalah tentang darah Yesus ya. Darah Yesus membawa kemenangan. Darah Yesus membawa kesembuhan. Membawa pembebasan, kelepasan, dan seterusnya. Luar biasa. So, sungguh cun. Perkataan kita sini cun. Cina cun lu. Accurate lah. Hebat. Tuhan luar biasa membimbing kita. So, darah Yesus Kristus. Kita telah mendengar kebenarannya, oke. Nomor 1, kebenaran nomor 1 yang telah saya kongsi. Hanya darah Yesus Kristus saja boleh menghapuskan dosa. Kita sudah dengar, oke. Dan kemudian, poin yang kedua, yaitu Yesus Kristus membelikan semua manusia untuk Allah dengan darah Dia sendiri. Hanya orang yang percayalah. Betul? Kalau orang tidak percaya, tanggung sendiri. Amen. So, nomor 3, darah Yesus juga menyuci kita dari segala dosa. Ini orang untuk kita sudah percaya. Untuk Kristen, kenapa? Karena kita masih di dunia yang fana. Masih ada kesilapan, dosa. Kita bertobat, minta ampun, Tuhan mengampun. Kita bertobat dan minta ampun, minta maaf.
Dengan antara yang satu yang dengan yang lain. Dan Tuhan mengampun, kita datang kepada hadirat Dia lagi. Amin. Begitu. Yes. Dan keempat juga sudah kita mendengar, setelah Yesus membeli kita dengan darah Dia untuk Allah, dan Allah yang mengutus Yesus itu menandakan kita yang dimiliki Allah itu dengan apa? Roh Kudus. Sebab darah Dia telah menguduskan kita, kan? So Dia menandakan kamu dan saya dengan Roh Kudus. Amen. Itu nomor 4. Yes. Dan nomor 5 adalah oleh darah Yesus Kristus sekarang semua orang percaya, bukan hanya bangsa Yahudi, bukan hanya bangsa Israel, tetapi dari segala bangsa yang bertobat percaya pada Yesus, boleh semua dimiliki Allah. Dan karena kita dimiliki Allah, kita boleh terus masuk kepada tempat yang Maha Kudus. Di mana? Di mana tempat yang Maha Kudus? Halo. Where is the Holy of Holies now? Di mana? Di Kucing? Di Sibu? Di surga. Dan di mana? Di gerejanya yang benar. Di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Hadirat Allah, yaitu Roh Kudus. Jadi tadi kita menyembah, kita masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus di surga. Kita masuk dalam surga menyembah. Itu Dia di sana. Nama kita di sana. Tetapi kita di sini di Kucing. Karena tempat yang Maha Kudus juga di dalam hati kita. Amin. Roh Kudus diam di sana. Roh siapa? Roh Allah. Di mana Roh Allah berada di sana. Itu tempat kudus. Amin. So, oleh darah Yesus kamu dan saya boleh terus masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus. Masuk surga. Untuk ngomong-ngomong, bercerita, kongsi, minta tolong, menginjil dan menyembah dan bergaul dengan Tuhan. Tidak payah melalui wakil. No first or second party, direct. Tapi ada orang perlu wakil. Itu palsu. Yesus telah membeli kamu dan saya untuk Allah. Kita dimiliki Allah. Dan Dia memberi kita Roh Kudus. Tanda masuk di dalam ruang Maha Kudus. Oh anakku, ada tanda. Anytime. What do you want, my son, my daughter? Kata Allah, I love you, Father. Pagi ini pukul 5 lalu, saya bergaul, bercakap-cakap dengan Allah Bapa kita. Sampai di sini sebelum pukul 7. Bergaul dengan Allah Bapa. Allah Bapa ada firman diberi untuk saya pribadi dan untuk kamu dan saya. Amin. Yes. Amin di dalam hati. Benar di dalam hati, bukan hanya di mulut. Banyak orang mengatakan, oh, saya Kristen. Adakah itu benar di dalam hati? Ataupun mulut? Tuhan melihat hati kita. Dia tahu siapa yang dimilikinya. Betul? So I do not have to argue. Saya senyum. Kecuali kalau Roh Kudus memberi saya firman, saya beritahu. Amin. Oh, I am apostle. Rasul lah. Apakah benar di dalam hatimu? Saya Kristen. Mulutmu mengatakan, apakah benar di dalam hatimu?
Oh, saya datang hari Minggu ini untuk apa? Apakah benar di dalam hatimu untuk menyembah? Banyak Kristen perlu bertobat. Itu sebab saya bilang kepada anak saya kemarin, hidup Kristen adalah hidup yang setiap hari dalam pertobatan. Living independence berarti kita mengubahkan pikiran kita, membaharui pikiran kita dengan pikiran Tuhan, firman Tuhan. Kita diubah begitu. Amen. Oke. So, itu nama 5 ya. Oke. Dengan darah Yesus kita hadir di tempat yang maha kudus. Di mana-mana kamu berada, bukan mulut. Apa, Bapak, kamu sudah di sana. Bahkan dia sudah di dalam hatimu. Ini gereja. Oke. Dan sesi yang keempat pada pagi ini. Oke. So, nomor 6, poin nomor 6. Kebenaran nomor 6 adalah tubuh dan darah Yesus menyembuhkan semua penyakit. Haleluya. Itu sebab Yesus mengingatkan saya, minyak urapan, urapilah orang sakit dengan minyak zaitun. Nanti kita melihat kebenaran itu. Nanti setelah ini siapa yang ada sakit, kita boleh doa untuk orang sakit dan oleskan, sapukan dengan minyak. Itu dalam firman Tuhan. Amen. Oke. Tubuh dan darah Yesus Kristus menyembuhkan semua penyakit. Saya mau membaca daripada Perjanjian Lama, yaitu buku Yesaya. Buku Yesaya pasal 53. Tulis saja ya. Ayat 4 dan 5 ya. Kita dengar ya. Sesungguhnya dialah di sini siapa? Yesus Kristuslah yang menanggung penyakit kita dan memikul derita kita. Padahal kita menganggap dia kena tulah, dihukum Allah dan ditindas. Tetapi dia terluka, dia tertikam, dia disebat, hancur tubuhnya. Sebat orang Yahudi, hukum Taurat tidak melebihi 40 kali. Tetapi kamu percaya orang Roma yang menyebat Yesus mau ikut hukum Taurat kah? Mereka akan sebat suka hati mereka. 40 kali kah, 50 kali kah, 60 kali kah? Firman Tuhan mengata di sini, tubuh Yesus kena sebat, remuk, hancur. Tidak kelihatan seperti manusia. Oke, kita baca terus lagi ya. Tetapi dia terluka oleh sebab segala pelanggaran kita. Kita melanggar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah lah yang mencipta kita ya. Dan dia dihancurkan ataupun diremukkan oleh sebab segala kesalahan kita. Dosa kita apa? Pengajaran, yaitu punishment, yaitu hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita, ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilul-bilulnya kita sembuh. Oleh luka-lukanya kita disembuh. Amin. 1 Petrus dalam Perjanjian Baru pasal 2 ayat 24 mengatakan yang sama. Ini ditulis Nabi Yesaya yang menerima firman ini dari Allah. Kurang lebih 800 tahun sebelum Yesus mati di atas salib. Dia sudah tahu apa yang akan berlaku. 800 tahun kemudiannya. Dan kita memang sudah tahu Yesus telah mati. Sekarang adalah tahun 2024 kan? Bilakah Yesus mati berapa tahun yang lalu? Kurang lebih 2000 tahun. Yes, sudah digenapi. So, saya Saya mau tanya, bila Yesus disebat 40 kali lah, kira 40 kali. Boleh lebih dari banyak kali. Kita melihat luka-luka dia kan? Koyak. Saya mau tanya, apa yang keluar dari luka-luka itu? Darah Yesus
Firman Tuhan mengatakan, oleh bilu-bilunya, oleh luka-lukanya, kita disembuh. Berartinya, oleh tubuh yang luka dan darah Yesus, kita disembuh. Amen. So, tidak salah bila kita berdoa, oleh darah Yesus sembuh. Darah yang datang dari mana? Lukanya. Tidak salah juga kita berdoa, oleh luka-luka Yesus, kamu sembuh. Tidak salah, karena oleh luka-lukanya dan darahnya. Tetapi kita ingat, itu sebab bila kita mengambil perjamuan Tuhan tadi, Yesus mengatakan, ini adalah tubuhku. Dia tidak berhenti di sana. Dia mengatakan, dan ini adalah darahku. Lengkap. Darah Yesus menghidupkan tubuh itu. Darah Yesus menghidupkan tubuhmu. Yang sakit, darah Yesus menghidupkan tubuhmu. Kehidupan manusia itu di dalam darah. Kehidupan Yesus, darahnya. Di bumi ini sekarang kita perlu darah Yesus. Di surga kita tidak perlu. Ada orang berdarah di surga? Adakah? Saya tidak berani jawab itu. Sebab apa yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan, saya tidak menyebutnya. Oke, saya mau tanya, bila kamu dan saya dalam pengangkatan itu diberi tubuh yang baru, yang mulia, ada darah kah? Halo? Tidak berani jawab. Tidak ada darah. Darah hanya di bumi ini. Tubuh yang baru tidak ada darah. Itu saja yang tahulah. Kalau saya diberi tubuh yang baru, tubuh yang mulia. Oke, itu lainnya. So, kita melihat di sini. Oke, kita mau membaca, saya mau membaca. Di dalam Matius. Oke, supaya kita belajar Alkitab. Dalam Matius pasal 8 ayat 16 sampai 17. Ya, ini adalah Yesus di rumah Rasul Petrus, muridnya yang bernama Peter ya. Ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang telah kita baca. Pasal berapa tadi? Yesaya pasal berapa tadi? 53. Ini telah digenapi bila Yesus datang. Yang mengatakan, dialah, yaitu Yesuslah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin. Ini Yesus. Oke? Jadi, kita mau terus membaca lagi dalam Lukas pasal 6 ayat 1 hingga 2 ya. Bukan, Lukas pasal 6 ayat 17, Lukas pasal 6 ayat 17 hingga 19. Ini setelah Yesus memilih dari ramai murid-muridnya, dia pilih berapa orang untuk menjadi rasul? Dari ramai orang murid-muridnya pada masa Yesus di dunia ini, belum dia menderita dan belum dia mati di atas salib. Dari ramai muridnya, berapa ramai dipilihnya menjadi rasul? 12 orang di atas bukit itu. So ini setelah dia dengan 12 orang itu muridnya, rasulnya turun dari bukit itu, ayat 17 mengatakan, lalu ia turun dengan mereka, dengan rasul-rasulnya lah, dan berhenti pada suatu tempat yang datar, tempat yang rata lah. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Di bawah bukit itu berkumpul
sejumlah besar dari murid-muridnya. Berapa orang dari murid-muridnya dipilih sebagai rasul tadi? 12. Tetapi dia mempunyai banyak lagi murid-murid kan? Tetapi dia hanya mengumpul jadi muridnya 12 orang. Oke. Jadi mereka sekarang di bawah bukit itu ya. Dan jumlah besar daripada murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tyrus dan Sidon. Ayat 18, mereka datang untuk mendengarkan dia. Mendengar siapa? Yesus Kristus. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Itu tujuan mereka datang. Ada di sini tujuannya untuk disembuh dari penyakit kamu? Bagus. Datang pada Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan sekarang? Bagaimana? Melalui salurannya, tubuhnya. Siapa tubuhnya? Gereja. Amen. Tetapi kamu sudah sembuh. Tidak apa, kita akan berdoa lagi. Amin. Supaya penyakit itu tidak kembali. Haleluya. Amin. So, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, menjangkau dia, menyentuh dia. Kenapa orang ramai itu mau menyentuh Yesus? Ini sebabnya. Karena ada kuasa yang keluar daripadanya. Apa? Ada kuasa yang keluar daripadanya. Apakah kuasa itu? Roh Kudus. Saya mau tanya. Kamu dan saya ada kuasa kan? Amin. Bagus, cepat kamu jawab. So, untuk apakah kuasa itu? Amen. So, Kristen jangan duduk di rumah saja. Dengar kalau jiran ada sakit, boleh saya datang untuk berdoa untuk kamu? Supaya Tuhan Yesus menyembuh kamu. Saya seluruhan, saya ada kuasa. Bukan memuliakan diri lah. Dan baru kamu memberitakan Injil. Kenapa Yesus menyembuh kamu? Sebab supaya kamu menyerah hidup kamu kepada Yesus. Yesus percaya pada Yesus dan kamu tidak mati lagi. Hidup kekal selama-lamanya. Ini firman Tuhan. Oke? So karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua katakan semua. Semua orang itu disembuhkannya. Semua orang yang datang di bawah bukit itu yang datang untuk disembuhkannya. Kenapa? Saya melihat satu kunci di sini. Karena orang ingin mau disembuh. Bukan dipaksa datang ke gereja. Ada orang, datang. Kita berdoa kepada kamu. Dia pun lambat. Mau respon ke tidak respon. Kalau di doa pun dia pun tidak ada apa-apa. Tetapi alangkah diberkatnya orang yang hatinya mau datang pada Yesus dan mau disembuh. Tidak pernah ditolak Yesus. Maukah benar-benar kita disembuh? Dulu saya ingat istri saya masih hidup. Belasan tahun. Pada mulanya kami baru dilahirkan kembali. Dan kami sering pergi pesta rohani, konvensi, seminar ini, seminar itu. Orang evangelis dari Amerika. Kami baru Kristen. Dia ada sakit gastrik. Paling teruk sekali. Sampai tidak boleh bangun. Dia ada bag itu. Yang air panas itu. Untuk di perut. Dan kami pergi ke pesta rohani itu. Di gereja SIP Batu Tiga sana. Dan evangelis itu mengatakan. Firman Roh Kudus memberitahu saya ada seorang di sini. Ada sakit. Gastrik. Saya terkejut. Apa yang istri saya buat? Dia berlari ke sana. Dia tidak tunggu. Dia tidak tunggu. Mau tidak mau. Tidak. Dia berlari. Dan dia bilang sama saya. Bila orang itu tumpang tangan pada saya. Saya merasa sangat sakit. Kemudian sakit itu hilang. Dia sembuh pada saat itu juga. Itu mujizat. Haleluya. Siapa menyembuh? Yesus. Melalui salurannya. Gereja.
So, saya mau menggalak. Jangan malas-malas, jangan was-was. Mau ke tidak mau? No. Kita boleh belajar? Amin. Termasuk saya mau belajar, Pak. Amin. Oke. So, ini Yesus. Oke. So, mana? Oke, kita melihat lagi. Lukas pasal 9, ayat 1. Saya baca. Ayat 1 dan 2. Yes. Maka, Yesus memanggil ke-12 muridnya itu. Yang dipanggil, dia dilantik sebagai rasul kan? Karena dia manggil ke-12 muridnya itu, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Dalam bahasa asal, tenaga dan kuasa ini, Yesus memberi 12 murid yang dipanggil dia rasul itu, dia memberi power and authority, yaitu kuasa dan otoritas. Ya, kepada mereka. Ya, untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Wah, bila saya membaca ini dulu, saya heran. Wah, mereka ini boleh menguasai setan. Tetapi tahu semua orang berdosa di dunia ini, firman Tuhan. Di dalam surat Yohanes mengatakan, semua yang berdosa dikuasai setan. Tetapi ini, Yesus memberi mereka kuasa dan otoritas untuk menguasai setan. Ini gereja. Kamu mau menguasai setan? Saya mau. Karena ini Tuhan mengatakan. Dia memberi kamu dan kuasa. Saya ada kuasa. Otoritas untuk apa? Untuk menguasai setan. Bukan kita sengaja-sengaja mau mencari setan. Mana setan itu? Datanglah. Mana-mana. No. Bukan begitu. Kita harus sengaja memberitakan Injil. Haleluya. So, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Halo. Ada kuasa. Ada kuasa-kuasa. Wah, dalam darahnya. Amin. Dan ia mengutus. Dan ia kemudian mengutus mereka ini untuk memberitakan kerajaan Allah. Dalam satu perkataan yang lain, kerajaan Allah untuk memberitakan berita baiklah. Untuk memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Amin. Ya, dan untuk menyembuhkan orang. That is the reason, itulah sebabnya Tuhan memberi kamu kuasa, otoritas, kuasa Roh Kudus, untuk menyembuh orang sakit, ya, untuk membebas orang dari kuasa setan, dan untuk memberitakan berita baik supaya orang memiliki hidup kekal, diampun dari dosa, menjadi orang benar. Amin. Yes. So, kita meloncat kepada ayat 6. Lalu pergilah, karena Yesus mengutus mereka kan. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil. Kerajaan Allah lah kita dengar dari ya. Dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Amin. Ini adalah Yesus sebelum dia mati di atas salib. Sebelum dia menderita. Dia tidak memilih semua murid-muridnya. Dari banyak murid-muridnya, pada mula dia memilih berapa? 12 orang menjadi rasul. Oke, kemudian apa yang berlaku? Kita membaca lagi dalam Lukas pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 1 berbunyi begini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Menunjuk bahasa Indonesia di sini, bahasa kita adalah Tuhan melantik. He appointed 70 lagi murid-murid yang lain. Jadi mula-mula 12 kan? Dan diberi dia kuasa, otoritas. Dan kemudian dari ramai-ramai murid-murid itu dia melantik 70 murid-murid yang lain. Dan juga diberi dia kuasa dan otoritas. Ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. So mereka pergilah. Mereka pergi. Berapa puluh orang murid tadi? 70. Dan kemudian
ayat 17, muridnya yang diutusnya untuk menyembuh orang sakit, mengusir setan, memberitakan berita baik. Mereka kembali sekarang. Ayat 17. Kemudian 70 murid itu kembali dan gembira. Dengan gembira berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wah. Bila mereka pergi diutus. Untuk apa? Yesus mengatakan, sembuh orang sakit, usirkan setan daripada orang yang termasuk setan, dan beritakan Injil. Dan ini yang dilapor mereka setelah mereka pulang kepada Yesus. Setan-setan adalah roh-roh jahat, takluk kepada kami dalam namamu Yesus. Dan kemudian Yesus mengatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis, yaitu setan, jatuh seperti kilat dari langit. Perkataan ini jatuh, bukan mati. Setan boleh mati kan? Pahai. Nadeuya. Roh tidak mati. Manusia juga mati tubuh, tetapi roh tidak mati. Tetapi setan akan satu hari nanti, masa depan, telah dinobat, akan berlaku. Pada akhirnya, buku Wahyu mengatakan, setan akan ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dilempar Yesus kepada jurang yang menyala dengan api dan belereng. Itu neraka. So, kebenarannya, neraka belum ada orang masuk neraka. Tetapi orang sekarang yang mati tanpa Yesus, mati dalam dosanya, rohnya masuk ke dalam perut bumi yang dipanggil Hades ataupun Sheol, alam maut, tempat orang mati. Dan di perut bumi ini ahli sains mengatakan apa yang ada di perut bumi itu? Api yang menyala. So, belum masuk neraka, mereka sudah menderita. Amin. So, bagaimana pula kamu dan saya yang percaya pada Yesus, yang dimiliki Tuhan, bila kita mati hari ini, tubuh kita ditanam, tetapi di manakah roh itu pergi? Surga, terus surga. Firdaus itu adalah taman Allah. Taman Allah di surga sekarang. Dan kalau kamu percaya dengan Yesus, dengan saya sekarang, mati sekarang, terus roh kita pergi ke surga bersama Yesus. Itu firman Tuhan. Surga telah wujud selama-lamanya selagi Tuhan wujud. Tidak pernah tidak wujud. Amin. So, ini berita baik. So, setan tidak mati, dia jatuh. Setiap kali kamu dan saya memberitakan Injil, berdoa, perang, ya, menentang kejahatan, menentang tipu daya setan, dan berdoa untuk keselamatan bangsa-bangsa. Setan runtuh. Bukan hanya satu sana. Setan dia punya murid-murid ramai, dipanggil demonic spirit, roh yang jahat. Kubu-kubu di atas udara banyak runtuh. Dan kemudian apa yang berlaku? Mereka bangunkan lagi. So, hanya gereja yang diberikan kuasa dan otoritas boleh menahan kejahatan yang begitu teruk. Tetapi sekarang kita hidup di dalam akhir-akhir zaman. Tuhan membiarkan setan untuk membuat huru hara, kacau pilau. Itu sebab kita makin mendengar, melihat dunia ini makin teruk. Makin banyak keganasan dan kejahatan. Tuhan yang membiarkan setan melakukan sesuatu. Ya, tetapi dalam firman Tuhan mengatakan, bila kita melihat ini tanda-tanda akhir zaman ini, tidak lama lagi. Bila masa daripada sekarang, Yesus akan mengambil kita keluar dari dunia ini. Dan bersama dia di surga. Dan dunia ini akan menjadi apa? Huru hara. Kemuncaknya. Penderitaan besar. 7 tahun. Amin. Oke, itu lain khotbah ya. Oke, ayat 19.
Sesungguhnya kata Yesus kepada 70 muridnya ini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. 70 orang itu kan, untuk apa? Menginjak ular. Apakah ular di sini? Ular di dalam hutan kan? Di sini ular adalah roh-roh yang jahat. Setan dan roh-roh yang jahat. Dan kalajengking juga roh-roh yang jahat. Ya, aku memberikan kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Siapa musuh kita? Bukan manusia. Musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusia, tetapi setan dan roh-roh. Itu peperangan kita. Amin. Ya. Yes. Aku memberi kamu kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada apa yang akan membahayakan kamu. So, how come Christian mengatakan, oh, saya kena serang setan, oke, terus saya. Firman Tuhan mengatakan, and nothing shall by any means hurt you. Unless kita open, kita punya hidup pintu, setan boleh serang. Itu sebab bila kita buat kesalahan, buat dosa, cepat bertobat. Minta ampun, Tuhan mengampun. Bila ada orang menyakit hati kita, cepat kita mengampun orang itu. Bercakap dengan orang itu. Kalau orang itu tidak mau cakap dengan kamu, dia punya hal. Setan tidak boleh membahayakan kamu. Dalam surat Yohanes pasal 5 ada mengatakan tentang kebenaran itu. Kita yang sudah menjadi anak-anak Allah, ya, setan tidak boleh menyentuh kamu. Kecuali kamu dan saya membuka diri kita kepada setan, ya. Oke, ayat 20. Namun demikian, janganlah. Yesus mengatakan kepada 70 murid orang itu, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ada namamu tulis di surga dalam buku anak domba. Kalau tidak ada, kamu tidak dapat ke surga. Amen. Yes. Ada sukacita? Kenapa sukacita? Karena namamu di surga. Haleluya. Amin. Bersukacitalah sentiasa di dalam Yesus. Di dalam Yesus lah. Amin. Oke, haleluya. So, ini saudara, ini adalah Yesus semasa ada di dunia ini. Sebelum dia menderita dan mati di atas salib. Dari ramai murid-murid, dia mula-mula hanya memilih, melantik 12 rasul dari murid-murid itu. Dan kemudian dari ramai pula murid-murid, dia melantik 70 dari ramai yang lain. Dan memberi mereka kuasa dan otoritas. Ini sebelum Yesus mati di atas salib. Bukan semua murid-murid pada masa itu, semasa Yesus di bumi ini. Bukan semua murid-murid diberi kuasa. Hanya yang dipilih dia. Hanya yang diberi kuasa dan otoritas. Tetapi sekarang bagaimana? Kamu dan saya di dalam perjanjian baru. Adakah hanya orang Israel saja dipilih dan diberi kuasa? Tidak. Di dalam Yesus sekarang, semua manusia dari berbagai bangsa, bahasa dan kulit warnanya yang bertobat percaya Yesus, menerima Roh Kudus, diberi dia kuasa dan otoritas. Dipilihnya semua. Kamu dan saya di sini, ya, yang dimiliki Yesus, semua dimiliki Yesus. Kamu dan saya dipilihnya. Dan diberi dia kuasa dan otoritas. Sudah terima kuasa kah belum? Harus ada power. Amen. Ini sekarang perjanjian baru. Amen. Semua tidak kira bangsa. Saat kamu bertobat, percaya pada Yesus, saat itu kamu dipilihnya. Dan diberi dia kuasa kemudian. Kemudian apa? Untuk apa dia pilih kamu?
untuk diutus dia, untuk dihantar dia. Seperti Yesus dihantar dia untuk menyembuh penyakit dan untuk membebas manusia yang kerasukan setan. Dan untuk memberitakan Injil, itu dia. Ini gereja. So itu sebab kita mau melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, melakukan firman Tuhan. Oke, saya mau membaca itu di dalam Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20 ya. Markus pasal 16 ayat 14 sampai 20. Ini setelah Yesus mati di atas salib, dia dikubur. Berapa hari baru dia bangkit hidup semula? 3 hari kan? Ini adalah bila Yesus bangkit keluar kubur, hidup semula, tidak mati lagi dalam tubuh baru. Dia menyatakan diri dia kepada rasul-rasulnya. Oke, saya membaca ya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu. Berapa orang rasul dia tadi? 12. Di sini 11. Di mana seorang itu pergi? Siapa nama dia? Yudas Iskariot. Dia mengkhianat Yesus kan? Jadi di sini 11. Dan kemudian setelah itu Petrus mereka berbincang memilih karena kita harusnya 12 karena 12 bangsa Israel Pak. Bukan hanya 11 tetapi 12 rasul juga. Jadi Petrus mereka berbincang, mereka berdoa dan mereka pilih siapa yang mengganti Judas siapa? Siapa nama dia? Matias. Jadi 12 tak. Itu di dalam Kisah Para Rasul ya. Oke. Dan yang menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Wah. Sudah lapar? Tidak apa. Nanti kita makan ya. Ya. Dan ia mencela ketidakpercayaan mereka. Dia mencela, dia menegur. He rebuked them because of unbelief. Kenapa dia mencela, menegur murid-murid dia? Tidak percaya. Apa yang mereka tidak percaya? Dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Wanita-wanita yang terlebih dahulu mengetahui tentang Yesus bangkit dari mati. Wanita-wanita itu murid Yesus. Tapi memberitakan dengan rasul-rasul. Mereka mengatakan aku tidak percaya. So Yesus mencela mereka. Tetapi yang heran ayat seterusnya ayat 15. Mereka yang tidak percaya ini diutus Yesus. Wah. Kalau kamu ada seorang kamu tahu yang tidak boleh dipercaya, maukah kamu percaya kepada dia sekarang? Jarang-jarang ya. Tetapi Yesus ayat 15 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, yaitu berita baik kepada segala makhluk. All creation, berartinya yang dicipta Allah, berartinya pelbagai bangsa di sini. Kepada semua bangsa, bukan hanya Israel, tetapi kepada semua bangsa. Siapa yang percaya dan dibaptis, amin, akan diselamat. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat, diselamat. Jadi di sini kalau ada, saya tahu ada gereja yang membaptis orang yang belum percaya, yang membaptis bayi, itu ajaran salah. Bertobat. Yes. Hanya orang yang sudah percaya baru dibaptis dalam air. Orang yang percaya, orang yang bertobat, mengakui dirinya berdosa, minta ampun, Yesus mengampunnya, baru dia boleh dibaptis dalam air dan menerima baptisan Roh Kudus juga. Amin. Oke. Jadi siapa yang percaya, yang dibaptis akan diselamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Orang-orang, semua orang percaya. Siapa saja yang percaya. Jadi bukan hanya terhad kepada orang Israel. Sekarang perjanjian baru, Yesus mengatakan dari pelbagai bangsa. Siapa saja mereka, apa saja bangsa mereka yang telah bertobat percaya padaku, kata Yesus ya.
dibaptis. Dan ini menyertai mereka yang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, dalam namaku. Bahasa yang lain, mengusir siapa? Roh-roh yang jahat, setan-setan. Yang percaya di sini? So, kamu dan saya murid Yesus. Bukan hanya murid Yesus, yang dimiliki Yesus. Anak-anak Allah diberi kuasa, otoritas, usir setan. Belum keluar? Bagaimana kamu tahu? Tidak tahu dia keluar? Kamu mulakan usir setan lah. Dari situ Roh Kudus kan mengajar. Saya ingat pada mulanya kami masih baru dilahirkan kembali, dipenuhi oleh Roh Kudus. Beberapa orang kami ada kumpulan untuk menginjil di sana sini. Masih baru kan? Wah, kami sangat menyala dengan api Roh Kudus. Bila kami kongsi, orang itu yang seorang, saya ingat, duduk di tangga, sahabat daripada seorang ahli gereja. Kami berkongsi dengan begitu koba-koba panas. Orang di tangga itu bergegar. Jadi kami heran, apa hal dia bergegar. Dia cakap, jangan pakai nama Yesus. Nama itu. Kami tidak tahu kenapa orang ini begini. Mula-mula dia bagus, Pak. Bila kami kongsikan Injil, dia bergegar. Kemudian baru kami tahu orang itu kerasukan iblis. Jadi kamu lihat, tidak ada orang mengajar kami. Membaca firman Tuhan, Roh Kudus mengajar. Amin. Ikut Yesus. Ikut teladan Tuhan. Amin. Yes. So, mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berartinya ini orang percaya. Bukan hanya ada kuasa untuk mengusir usir setan, tetapi bercakap dalam bahasa yang baru. Ada yang bercakap bahasa yang baru? Kenapa? Cakap bahasa yang baru. Siapa yang memberi bahasa yang baru itu? Roh Kudus. Ini berarti mereka ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus mengatakan, jangan keluar di Yerusalem. Jangan keluar Yerusalem. Setelah kamu menerima kuasa dari Maha Tinggi, Roh Kudus turun atas kamu. Kamu pergi. Jadi saya tahu mereka ini sudah diberi oleh kuasa Roh Kudus oleh Yesus. Dan apalagi mereka akan memegang ular. Oh, pergi nanti cari kampung kamu ada ular kah? Apa ular ini? Roh-roh yang jahatnya. Seperti kalajengking itu, roh jahat dalam udara. Ya. Dan sekalipun mereka minum racun, oh mari kita minum racun. Mereka tidak mati. Jangan sengaja minum racun. Tetapi kalau ada orang memberi racun kepada kamu dalam makanan minuman, kamu tidak mati. Kamu percaya? Jangan sengaja. Itu sebab kita berani pergi mana-mana. Kamu dan saya tidak perlu belajar tentang tradisi mereka, tentang agama mereka, baru kamu menginjil. Yesus tidak ada mengatakan begitu, kan? Apa yang kamu perlu? Yesus memberi kamu kuasa dan otoritas. Roh Kudus. Firman Tuhan. Roh Kudus yang mengiring. Itu penting. Yes. So, minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ini pengalaman kamu dan saya di gereja ini. Banyak kita pengalaman. Ada orang yang baru. So, bagus. Kita sama belajar. Yes. Dan kemudian ayat 19 mengatakan sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di mana Yesus Kristus sekarang tubuh dia? Di surga. Sampai sekarang. Oke. So saya mau tanya. Apakah yang di dalam kamu itu? Siapakah yang di dalam kamu itu? Amin.
juga dipanggil roh Allah, roh Yesus, roh kudus. Tetapi Yesus sekarang di surga, tubuh dia. Allah di surga, tubuh dia. Amin. So, jadi ayat 20 mengata, mereka pun, siapa mereka ini? Yes, ramai orang. Berapa orang ini di Yerusalem, di Kisah Para Rasul pasal 20? Pasal 2, berapa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu? 120 orang. 120 muridnya. Ini adalah setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ayat 20 mengata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, yaitu serata tempat, dan Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan bekerja. Saya mau tanya, di ayat 19 mengata Tuhan sudah angkat balik ke surga. Kita sudah jawab Tuhan sekarang di mana? Di surga. Tetapi ayat 20 mengatakan Tuhan sama bekerja dan dengan mereka bila mereka memberitakan Injil di merata tempat. Apa artinya? Amen. Tuhan dengan rohnya, Tuhan dengan roh kudusnya bekerja dengan mereka. Juga bekerja dengan kamu dan saya. Ini setelah Yesus bangkit dari kubur. Mereka menerima Roh Kudus sampai sekarang. So, di mana saja kamu dan saya masih, kenapa Tuhan memilih kamu, membeli kamu dan saya, dimiliki Allah, dan Dia memberi kamu tanda Roh Kudus, kuasa, otoritas, supaya kita melakukan apa yang dilaku Yesus. Jangan takut. Yesus mengatakan jangan takut. Apa yang kamu tahu, kongsi. Bukan karena kamu dan saya sekolah tinggi-tinggi, tidak. Banyak kan murid-murid Yesus ini tidak bersekolah. Tetapi mereka ada apa? Kuasa Roh Kudus. Itu yang penting sekali. Tidak guna kamu boleh pergi sekolah Alkitab kah, belajar seminar kah, 10 cara untuk menginjil kah. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi bagi saya, saya menasehat kamu, kalau mau kamu menjadi seperti ada kebolehan, efficiency, like Jesus, penuh oleh Roh Kudus, baca firman Tuhan. Itu saja, senang. Amin. So, kita mau melihat sekarang bagaimana. Oke, kamu dan saya sekarang, kata gereja sekarang, kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada otoritas, ada kuasa. Ya, sedang menginjil, berdoa untuk orang sakit, yes, itu dan macam-macam ya. Siap. Di dalam Yakobus pasal 5, wah, sangat panjang juga ya. Khotbah saya pagi ini. Saya mau memendekkannya, oke, tidak mengapa. Yes, Yakobus pasal 5 ini adalah untuk gereja, untuk kamu dan saya. Ayat 13 sampai 16. Oke. Ini kata firman Tuhan. Kita dengar, ini untuk kamu dan saya. Kalau ada orang di antara kamu, ada antara kita yang menderita. Ada yang menderita sini? Suffering, menderita. Rohani ke jasmani. Firman Tuhan mengatakan, baiklah ia berdoa. Amen? Baiklah dia berdoa. Oke. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah yang menyanyi. Dalam bahasa asalnya, kalau ada orang yang bergembira, baiklah dia menyanyi mazmur. Apa ya dalam mazmur? Nyanyi pujian-pujian Tuhan, menyembah, ya, bersorak-sorai, menari tepuk tangan. Itu orang yang bergembira. Nyanyi mazmur kepada siapa? Tuhan, Allah, ya. Kalau ada orang di antara kamu yang sakit, kadang-kadang kita sakit, Pak. Oke. Baiklah ia memanggil para penetua jemaat. Kita ramai pemimpin-pemimpin ini, penetua jemaat juga saya, termasuk saya. Kalau ada di antara kamu yang sakit, baiklah dia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan, ya, dan serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tuhan suruh saya bawa minyak. Ini firman Tuhan.
Ada di antara kita melakukan cara ini, berdoa dan mengoles atau mensapu dengan minyak. Bagaimana tidak ada minyak? Bagaimana kalau tidak ada minyak? No problem. Ada masalah tidak? Oke, dia mengata pemimpin-pemimpin gereja, ketua gereja. Suruh ketua gereja berdoa untuk kamu dan sapu dengan minyak. Bagaimana kalau tidak ada ketua gereja di sana, bagaimana? Yesus mengata tadi, sudah kita baca di dalam Markus pasal 16. Semua yang percaya sudah diberi dia kuasa, boleh tumpang tangan kepada orang sakit dan dia akan sembuh. Wah, luar biasa ya. So, puji Tuhan, kita di sini ya, ada saja orang sakit, kita ada WhatsApp. So, Candice Fellowship ataupun Baptist Church di sini ya, kita ada WhatsApp. Mereka akan message dalam WhatsApp, tolong doa ini, tolong doa ini. Wah, kita berdoa. Kita berdoa. Itu sebab banyak, ramai dari kita sembuh. Tuhan tidak mengata message, no. Message itu bukan doa. Doa adalah kamu datang kepada Tuhan ataupun beramai-ramai membawa orang yang sakit itu. Karena dia tidak ada di sini, ataupun tumpang tangan kepada orang sakit, dia ada di sini. Itu doa. So ingat, jangan message. Oke. Kalau kamu message, suka hati kamu. Tapi saya tidak pernah message. Message. Tuhan menyembuh kamu. Amin. Tidak pernah saya. Kamu cari dalam WhatsApp. Tidak pernah saya melakukan itu. Saya melakukan original. I follow original. Follow Jesus, never out of date. Tidak pernah. Tidak tarikhnya tamat. Oke. So, dengan minyak ya, dan doa yang lahir dari iman. Doa mesti ada kepercayaan, pengharap, by faith, prayer of faith, dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Apa arti ini? Doa orang yang percaya. Yesus mengatakan, apa yang kamu doa, percayalah kamu telah menerima doa itu. Doa itu telah bergerak, kamu akan menerimanya. Dia akan sembuh. Doa orang yang percaya ya, akan membangunkan dia. Menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan membangunkan dia. Apa artinya? Menyelamatkan orang itu dari sakitlah. Membangunkan, membangkitkan orang itu supaya dia boleh berdiri, berjalan seperti orang biasa. Dan firman Tuhan juga tambah, Tuhan kalau dia ada dosa, Tuhan akan mengampuni dia. Bagaimana? Karena dia bertobat, dia perlu bertobat. Kan? Tuhan mengampun. Ini firman ini. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini kita di sini lah. Bila kita persekutuan, fellowship. Kadang-kadang perkataan kita melukai saudara kita. Minta ampun. Saling mengampun, mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh, saling mendoakan, bukan jarang-jarang ya. Saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya berpegang kepada firman ini 100%. Oke, itu adalah nomor berapa? Nomor 6, darah Yesus menyembuh penyakit. Darah Yesus menyembuh penyakit. Amen. Yang ketujuh, yang last, yang tidak mau lama-lama, sekejap lagi, boleh sabar? Sudah lapar? Oke. Yang ketujuh ialah setan dikalahkan oleh darah Yesus Kristus dan oleh perkataan kesaksian kita. Bagaimana? Kita mengalahkan setan dengan darah Yesus dan kesaksian kita. Di mana firman itu? Wahyu 12
ayat 11. Saya baca ya. Wahyu 12 ayat 11. Berbunyi begini. Ini adalah Rasul Yohanes yang di dalam roh dibawa oleh Roh Kudus ke surga. Ini yang didengar dan dilihatnya. Salah satu yang berlaku di surga yang dia lihatnya. Wahyu, Revelation, pasal 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kita ada nyanyi lagu itu kan? Oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan, sanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ada lagu itu. Ya, tetapi saya mau tanya. Wahyu pasal 12 ayat 11 ini berlaku di mana? Yes, betul. Tetapi siapa mereka ini? Siapa dia ini? Oke? Dan mereka mengalahkan dia. Siapa mereka yang mengalahkan dia ini? Kita harus tahu. Saudara, ini wahyu dilihat oleh Yohanes di sorga tentang masa depan. Belum berlaku lagi. Bilakah masa depan ini? Masa depan ini adalah yang berlaku di dalam penderitaan besar. Pada waktu penderitaan besar 7 tahun di sini, kita tidak ada lagi di sini. Kita bersama Yesus di surga. Oke? Saya mau membaca lagi supaya kamu melihat kebenaran ini. Dan mereka, siapa mereka ini? Nanti saya mengatakan, mereka mengalahkan dia. Dia ini setan. Kalau kamu membaca sebelum ini, setan dilempar oleh Allah dari surga ke bumi ini. So di sini mereka mengalahkan dia, mengalahkan setan oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kesaksian mereka ya. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi mereka ini adalah mereka yang percaya pada Yesus dalam masa penderitaan besar itu di dunia ini. Dan besar korban yang dibayar mereka. Apa korban itu? Maut. Mereka dipancung, ingat? Ramai dipancung. Kenapa? Karena kesaksian mereka dipancung. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan kepada kamu dan saya, kita mengalahkan setan dengan darah domba. Banyak yang kita tidak mengerti. Tetapi kemudian mengata bukan hanya dengan darah domba, dengan kesaksian mereka. Ini belum berlaku, tetapi akan berlaku. Tetapi bagaimana pula sekarang? Sama, kita mengalahkan setan oleh darah domba, darah Yesus. Dengan kesaksian kita. Penting itu. Tetapi kita sekarang belum menderita. Banyak kita tidak menderita kalau dibanding dengan penderitaan besar ini. Belum. Tidak pernah saya mendengar berapa banyak orang Kristen di kawasan kita ini dipancung ataupun mati karena kesaksian kita. Ada, tapi tidak ramai. Ada yang terus hilang. Ya. Mati. Ini kesaksian mereka. Mereka tidak mau menyerah. Ramai mereka pada penderitaan besar itu juga menyesal dan mereka percaya pada Yesus. Korbannya besar. Mereka dipancung oleh kerajaan sedunia. Satu kerajaan itu. Dan kemudian 3,5 tahun di pertengahan penderitaan besar itu munculnya Antikristus. Dia yang membunuh semua Kristen yang tidak mau menerima tanda makhluk itu. Antikristus 666. Tetapi jangan khawatir, kita tidak ada di sini lagi pada masa itu. Yes. So, ini kesaksian mereka. Mereka tidak mau menyerah. Antikristus mengatakan, menyangkal Yesus. Jangan ikut Yesus. Kami akan tetap ikut Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kami.
kami akan setia. Pancung. Ini kesaksian mereka. Firman Tuhan mengatakan mereka mengalahkan setan dengan darah Yesus dan kesaksian mereka. Mereka mati. Tetapi tahukah saudara, kalau orang dunia ini, setan boleh menggunakan orang dunia membunuh Kristen. Tetapi bila kamu membunuh Kristen, dia tidak mati. Dia makin hidup kekal di surga bersama Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun boleh membunuh anak-anak Allah. Kamu dan saya anak-anak Allah. Luar biasa. Luar biasa ya. So, dengan darah anak domba. Yes. So, kita di sini pernah pengalaman. Ada suatu ketika dulu, saya tidak mau sebut nama dia. Dan ada di antara kita di sini membawa orang itu ke rumah saya. Karena orang itu 3 hari dia dikuasai setan. Tidak seperti manusia. Muka dia sudah pucat. Tidak makan, minum mungkin. Dan mereka mau membawa dia pergi Bomo Cina. Dan ahli gereja kita di sini membawa dia ke rumah saya. So, jadi mula-mula dia tidak mau masuk rumah. Jadi saya melihat dia, oh, dia sudah muka dia putih. Dia tidak kenal orang, macam orang gila. So, saya mengatakan saya duduk untuk memendekkan cerita. Tidak lama. Saya mau berdoa, tetapi Roh Kudus suruh saya beritakan apa yang berlaku di atas salib itu kepada orang itu. So, saya katakan apa yang berlaku di atas salib. Darah Yesus. 1 menit, belum sampai 1 menit, saya mengatakan tentang darah Yesus. Roh yang jahat di dalamnya berteriak nyaring sekali. Dan dia bergetar. Dan tidak sampai 3 menit, saya memberitakan habis tentang salib Yesus. Dia pun mengatakan, oh dia saya tidak ingat. Roh jahat itu keluar. Dan dia baru sadar, kenapa saya di sini? Orang kerasukan setan kadang-kadang tidak sadar siapa dirinya. Dia perlu kamu dan saya. Oleh darah anak domba, oleh darah Yesus, kita mengalahkan setan. Itu sebab bila kamu mendengar saya berdoa, saya menghancurkan kegelapan di sana sini daerah ini pada orang itu dengan darah Yesus. Darah Yesus. Penuh kuasa. Untuk diguna. Darah Yesus untuk diguna. Kita gerejanya di bumi sekarang. So, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Yesus. Amin. Haleluya. Kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Thank you.